Hai para mahasiswa, selamat datang di video materi perkuliahan saya, kuliah layanan bimbingan dan konseling tidak langsung. Setelah kita membahas dua layanan tidak langsung, yaitu layanan konsultasi dan kolaborasi, saatnya kita mengulas layanan yang ketiga dari layanan tidak langsung bimbingan dan konseling, yaitu layanan alih tangan kasus atau referral. Oke, sebelum kita memulai, semoga teman-teman bisa mengikuti materi ini dengan baik, dengan segala keterbatasan karena situasi ini, ya. Baik, materi kali ini saya menggunakan PPT dari luar, ya, dari Missouri, dari sekolah Missouri, ya, dengan judul Responsive Services Counseling Referral Processes, developed by Guidance and Counseling Section, Missouri Department of Elementary and Secondary Education. Oke. Di slide awal sebetulnya ini sifatnya mengulang karena mereka juga membahas yang sama seperti yang saya bahas pada awal-awal perkuliahan. Di mana posisi layanan tidak langsung, salah satunya referral atau alih tangan. Oke. Di slide ini cerita bahwa bimbingan BK komprehensif itu punya program memuat tiga bidang, kalau kita menyebutnya 4 ya. Kalau tempat kita kan ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kalau di sini menyebutnya hanya 3, personal and social development, academic development, dan career development. Sedangkan komponen programnya di kita disebut dengan layanan dasar, perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Mereka menyebutnya guidance curriculum, individual planning, responsive service, system support. Oke, ini tidak usah kita bahas karena memang sudah bolak-balik dibahas. Baik, layanan responsif memuat bantuan atau dukungan siswa. Bentuknya biasanya misalnya ini bisa konseling. Kemudian dilanjut dengan layanan tidak langsung, yaitu layanan konsultasi ataupun layanan kolaborasi, ya, selalu targetnya adalah siswa. Kemudian yang ketiga, development implementation of graduated intervention, berarti sebetulnya intervensi lanjutan ya. Ini mungkin intervensi ketika ini belum selesai dilanjut dengan ini atau khusus ya. Kemudian yang keempat adalah layanan alih tangan kasus yang akan kita bicarakan pada video ini ya. Oke, semoga ini sifatnya mengulang. Ini kemudian ini saya lewatkan saja. Biasanya ruang lingkup dari bimbingan itu apa? Misalnya ya ini, pribadi sosial, belajar, karir. Ini terkait dengan relasi teman sebaya, arahan, sikap, motivasi. Kalau di belajar itu soal nilai, perhatian, keterampilan belajar, perencanaan pendidikan. Misalnya kalau di karir itu eksplorasi dan perencanaan karir, kemudian pilihan sekolah lanjut misalnya, dan bagaimana membuat lamaran. Oke, kita tidak akan bicara bagian itu, kita langsung saja ke bagian ini. If more intensive intervention is required, jika membutuhkan intervensi yang lebih intensif, maka dibutuhkan a formal referral is made to the professional school counselor. Ya. Jadi alih tangan formal dibuat untuk konselor sekolah profesional. Seperti apakah konsepnya? Maka pertanyaan awalnya adalah kapan
layanan referral itu diberikan? Ketika apa? Ketika terjadi apa pada proses konseling? Ketika terjadi apa pada si konseling? Lihat, perhatikan satu-satu. Pertama, alih tangan dilakukan ketika siswa menghadirkan, menampilkan permasalahan-permasalahan atau dia membutuhkan informasi yang di luar dari kapasitas pengetahuan Anda sebagai wali kelas bisa, wakasek bisa, orang tua bisa, guru BK bisa. Ya. Ketika orang tua merasa tidak punya kapasitas menghadapi anaknya yang punya masalah, maka dia harus mengalih tangankan. Jadi, a student presents a problem or requires information that is outside your range of knowledge. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, students often present complex and complicated emotional problems that may feel overwhelming to you as the listener. Ketika si konseli menunjukkan permasalahan-permasalahan emosional yang complicated dan kompleks yang mungkin bisa membuat Anda merasa tidak nyaman sebagai pendengar, entah sebagai orang tua, guru wali kelas, ataupun sebagai guru BK. Misalnya, saya orang tua nih, anak saya sudah cerita permasalahan emosionalnya kokom, dan itu kompleks sekali. Tidak hanya kompleks, tapi complicated. Jadi mempengaruhi. Bayangkanlah penyakit komplikasi, sakitnya jantung tapi berakibat kepada yang lain. Maka saya sebagai orang tua, kok saya tidak nyaman ya dengan ini, mendengarkan semua ini. Maka pada saat itu orang tua harus mengalihkan, mereferal kasus itu kepada orang yang bisa membantu, ya. Kemudian yang ketiga, you feel uncomfortable deal with the issue or problem because of your personal relationship. He or she is a friend, neighbor, relative, etc. Jadi, jika Anda merasa tidak nyaman dengan isu atau permasalahan karena hubungan personal dengan si konseling, misalnya dia adalah adik saya, dia adalah teman saya, jangan dilanjut untuk konseling, maka harus dialihkan kepada orang yang profesional. Bisa ke saya sebagai guru BK, kemudian saya mengalihkan kepada rekan saya. Bisa begitu. Yang keempat, a student is reluctant to discuss a problem with you. Kadang konseli atau siswa itu juga merasa tidak nyaman ngobrol diskusi tentang masalahnya kepada guru BK-nya. Ketika siswa merasa tidak nyaman, bagaimana saya bisa mengetahui kalau dia tidak nyaman? Pertama, dia tidak terbuka, tidak menepati janji, ketika ngomong itu terbatas, tidak ada progres. Ini anak kayaknya tidak nyaman ngobrol dengan saya ya. Maka Anda sebagai guru BK harus mengalihkannya, harus mereferalnya. Kemudian, you do not believe your contact with the student around the issue has been effective. Anda tidak percaya bahwa hubungan Anda dengan si konseli sudah tidak efektif. Jadi, Anda sebagai guru BK ataupun wali kelas yang membantu siswa, Anda merasa hubungan atau kontak dengan siswa itu sudah tidak efektif. Ketika Anda bisa merasakan itu, ya sudah, jangan paksa untuk melanjut sesi konseling atau bantuan atau nasihat. Ya. Konseling oleh guru BK, nasihat oleh wali kelas, orang tua nasihat juga. Kalau tidak efektif, ya alihkan kepada orang yang memang harus menangani itu. Alasan berikutnya atau kapan dialihkan,
you lack sufficient time to listen effectively to the student. Ketika Anda merasa tidak cukup waktu untuk mendengarkan efektif si siswa, alihkan. Jangan tetap memaksakan Anda bantu dengan konseling. Misalnya Anda hanya punya waktu 15 menit, jadi Anda paksakan. Tiba-tiba di tengah sesi konseling, maaf ya dek, bapak ada rapat nih, minggu depan kita lanjut ya. Nah, ini tidak baik teman-teman, ini tidak baik, tidak efektif, merugikan siswa sebagai konseling dan juga merugikan image BK di sekolah. Oke, maka harus dialihkan secara profesional. Kemudian alasan berikutnya adalah a student is becoming over reliant or dependent upon you. Ketika siswa sudah tergantung kepada Anda, bahkan sangat tergantung, Anda harus tahu sadar diri untuk mengalihkan kasus ini kepada orang lain yang lebih berwenang. Ya. Jangan sampai terjadi transferan. Ya. Jangan sampai terjadi transferan atau kontransfer. Ya. Alasan yang berikutnya adalah you began to feel that the advising relationship is crossing a boundary into a counseling or therapeutic relationship. Ketika Anda, ini biasanya mungkin, ini poin yang terakhir ini untuk orang tua, wali kelas, wakasek, atau teman, bisa juga yang membantu siswanya atau membantu anaknya, dan dia merasa ketika membantu anaknya, hubungannya sudah tidak lagi soal memberikan nasihat, tapi kok kayaknya sudah sampai ke hubungan konseling ya, hubungan terapeutik. Yes, jangan dilanjut karena Anda atau wali kelas, orang tua tidak punya kapasitas kompetensi untuk melakukan sesi konseling, hubungan konseling. Alihkan langsung kepada yang berwenang. Oke. Lanjut. Dari sini teman-teman silakan buat kesimpulan, lalu siapa yang memberi alih tangan? Dari siapa kepada siapa? Oke, ini diskusinya. Ini belum tuntas, maka ini sebagai pemantik untuk diskusi. Kemudian siapa yang mengalih tangankan? Siapa yang mereferal? Di sini ada poinnya student, self, berarti student itu sendiri. Peer, teacher, parent, school nurse, administrator, outside agencies or individuals. Siswa itu sendiri, dia merasa begini, kalau bagian ini kan mestinya setiap individu itu bisa mandiri mengatasi permasalahannya. Tetapi ketika dia tidak mampu lagi, maka dia harus mengalihkan. Ini tetap disebut mengalihkan loh, mengalihkan. Jadi dialihkan kepada si konseling. Walaupun ujung-ujungnya ini adalah layanan langsung. Ya. Karena siswa datang kepada konselor, ya sudah konseling dengan Bapak. Itu langsung, itu layanan langsung. Tapi proses pengalihan itu disebut dengan proses pengalihan itu yang disebut dengan tidak langsung. Maka dari referral ke konseling bisa jadi terjadi. Ya. Teman juga bisa mengalihkan kasus kepada pihak yang berwenang. Guru, wali kelas bisa, atau mata pelajaran bisa, orang tua, perawat atau dokter sekolah, administrator atau staf sekolah, lembaga-lembaga layanan juga bisa. Oke. A referral may be made by. Jadi di luar ini mungkin masih ada. Jadi ini kemungkinan yang bisa melakukan referral. Setelah itu ada form. Di sini ada form alih tangan. Ada form alih tangan. Kemudian diisi seperti ini poin-poinnya. Saya akan tunjukkan nanti. Saya akan lampirkan di model ya. Formnya itu. Silahkan diamati. Saya sudah buat dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa poin yang harus diisi.
berapa ya. Baik, sampai di sini dulu materi diskusi kita, materi kuliah kita, pelayanan alih tangan. Silahkan disimak, dipelajari. Muncul banyak pertanyaan, saya senang munculkan banyak pertanyaan supaya menjadi kaya diskusi kita. Sampai di sini materi saya. Jaga kesehatan, jaga diri, jaga teman, jaga keluarga. Kita bisa melakukan banyak hal walaupun dalam keadaan seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.